Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai studi kasus dan penerapan K3. Perkenalkan, nama saya Widyaning Rumstiara Harja, NIM 122190053, dan teman saya yaitu Perkenalkan, nama saya Afira Anditya Noniawati, NIM 122190037. Pabrik yang akan kami teliti mengenai studi kasus ini adalah PT Perkebunan Nusantara Unit B Jambi yang bergerak di bidang kelapa sawit. Adapun kasus yang terjadi di PT PN 4 Bah Jambi, yaitu kecelakaan kerja pada operator mesin kapstan di sebuah industri pengolahan kelapa sawit di Sumatera, dikarenakan terbelit pada salah satu tali mesin kapstan. Kecelakaan tersebut berakibat fatal, yaitu kematian. Kejadian serupa pernah terjadi sebelumnya dengan korban operator mesin dan berakibat kematian. Manfaat yang diperoleh dari hasil studi adalah dirumuskan tindakan pengendalian yang tepat untuk mencegah kecelakaan serupa terjadi lagi di kemudian hari. Selanjutnya kita masuk pada gambaran umum perusahaan, yaitu PT Perkebunan Nusantara 4 atau biasa disebut sebagai PT PN 4 adalah anak perusahaan BUMN yang bergerak di bidang agribisnis dan yang bergerak di bidang agrobisnis dan agroindustri. Komoditi utama yaitu perkebunan dengan segmen usaha komoditi kelapa sawit dan teh. Untuk menjalankan perusahaannya, PT PN 4 dibantu beberapa unit, yaitu 30 unit kebun yang mengelola kelapa sawit, 1 unit kebun yang mengelola teh, 1 unit kebun yang mengelola plasma kelapa sawit, dan ada juga unit berupa pabrik, yaitu 16 unit pabrik kelapa sawit atau PKS, 2 unit pabrik pengolahan teh, 2 unit pabrik pengolahan inti kelapa sawit, dan ada juga unit lainnya, yaitu 1 unit pabrik mesin tenera dan 3 unit rumah sakit. Selanjutnya yaitu Kebun Bah Jambi. Kebun Bah Jambi merupakan salah satu unit usaha dari PT PN 4 yang bergerak di bidang usaha perkebunan dan pengolahan kelapa sawit yang menghasilkan minyak atau CPO dan inti. Pada proses pengolahan kelapa sawit di PKS Bah Jambi, ada 6 tahapan atau stasiun, yaitu stasiun penerimaan buah. Di sini kelapa sawit yang telah dipanen akan ditimbang terlebih dahulu, untuk kemudian dialihkan kepada bagian penimbunan atau loading ram yang sebelumnya untuk masuk ke stasiun selanjutnya, yaitu perebusan. Kemudian stasiun kedua yaitu stasiun perebusan, stasiun ketiga stasiun penebahan, stasiun keempat yaitu stasiun KEPA, stasiun kelima stasiun pemurnian minyak, dan yang terakhir yaitu stasiun pabrik biji. Adapun kecelakaan kerja terjadi di stasiun kerja loading ram atau tahapan untuk memasukkan kelapa sawit ke dalam lori untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu perebusan. Kecelakaan terjadi ketika operator mesin kapstan mengarahkan tali agar tidak keluar dari tempat penggulungan pada mesin untuk menarik lori bermuatan kelapa sawit. Kecelakaan tersebut berakibat fatal yaitu kematian. Gambaran kejadiannya sendiri adalah kecelakaan kerja terjadi kurang lebih pukul 13.15 WIB di stasiun kerja loading ram setelah istirahat shift pagi. Awal mula terjadinya kecelakaan kerja adalah operator mesin kapstan mengarahkan tali ke area penggulungan pada mesin. Tali yang berbahan nilon berguna untuk menarik lori sehingga lori yang bermuatan kelapa sawit dapat bergerak atau berpindah. Operator melakukan pekerjaannya apabila ada perintah dari rekannya bahwa lori siap untuk dipindahkan. Pada saat korban melakukan pengendalian proses penggulungan tali, didapati tali hampir keluar dari tempat penggulungan, sehingga korban berusaha mengatur gulungan tali di mesin kapstan. Pada saat melakukan hal tersebut, sarung tangan yang digunakan terjepit mesin.
Korban langsung berinisiatif menarik kembali sarung tangannya. Namun, sarung tangan tidak dapat lagi dilepas karena mesin terus memutar dan tali pun terus melilit. Di saat korban sibuk berusaha melepas sarung tangannya, terjadi kejadian lain, yaitu kaki korban terlilit tali hingga tidak bisa dilepas. Hal ini terjadi karena tali yang terjuntai di lantai dekat kaki korban. Sementara tali melilit, korban berusaha memanggil rekannya, namun rekan kerja korban tidak mendengar dikarenakan kebisingan dari suara yang dihasilkan proses perebusan dan boiler. Tali terus menjalar ke atas dan memakan setengah badan korban, hingga perut korban terkoyak dan menewaskan korban. Yang selanjutnya yaitu mengenai penanggulangan kecelakaan akibat kerja. Perusahaan dapat melakukan, pertama, sosialisasi mengenai K3 oleh perusahaan sesuai dengan SOP yang berlaku. Sebelum terjadinya kecelakaan, perusahaan pasti telah melakukan sosialisasi mengenai K3. Namun, karena kekurangan atau ketidakintensifan dari perusahaan, maka tetap terjadilah kecelakaan yang diakibatkan oleh kerja, sehingga perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intens. Yang kedua yaitu mempertimbangkan alat untuk mengawasi pekerja, misalnya dengan menggunakan CCTV. Yang ketiga yaitu setiap mesin telah ada tombol darurat yang terletak ideal dan memenuhi standar. Tetapi harus diberi pemahaman kepada setiap operator lebih intens lagi. Hal ini untuk mencegah kejadian yang serupa. Jadi ketika operator dalam keadaan bahaya atau yang mengancam, maka dapat segera menekan tombol darurat yang tersedia, sehingga bahaya dapat dicegah. Yang selanjutnya yaitu mengurangi kebisingan. Telah disebutkan oleh rekan saya tadi bahwa suara mesin boiler menyebabkan teriakan korban tidak terdengar oleh rekan yang lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan solusi atau penanggulangan terhadap masalah ini. Hal ini dapat digunakan dengan hal ini dapat menggunakan alternatif dengan memberi alat komunikasi atau alat komunikasi seperti walkie-talkie yang disangkutkan di bahu untuk mempermudah komunikasi. Yang selanjutnya merancang kembali tempat penggulungan tali di mesin. Yang selanjutnya menyediakan tenaga ahli K3. Tenaga ahli K3 tersebut akan melakukan pengecekan serta pengawasan secara rutin terhadap lingkungan sekitar, pekerjaan, atau mesin, ataupun bahkan para pekerja. Dan yang selanjutnya yaitu memberi penutup untuk mesin yang berputar. Yang terakhir yaitu melengkapi alat pelindung diri atau APD sesuai standar dan kebutuhan pekerja. Misalnya tadi pekerja dengan sarung tangan yang tidak sesuai dengan ukurannya, maka dapat diganti dengan sarung tangan yang sesuai ukurannya untuk menghindari terjepitnya sarung tangan dengan tali atau hal yang mirip. Berikut ini merupakan beberapa penyakit akibat kerja pada PT Perkebunan Nasional 4 yang terjadi akibat paparan senyawa kimia. Pekerja yang bertugas di kebun lebih rentan keracunan senyawa kimia dari pestisida yang digunakan pada saat proses pemupukan maupun proses penyerbukan sawit. Dampak kesehatan yang dirasakan oleh pekerja akibat pestisida itu sendiri, yang pertama adalah iritasi ringan, kulit terbakar, kematian janin, bahkan kanker paru-paru. Selain itu, selain karena senyawa kimia, penyakit akibat kerja juga bisa timbul dari golongan fisik, yaitu kebisingan mesin, dan golongan psikososial, yaitu stres akibat tekanan kerja. Baik, selanjutnya yaitu penanggulangan penyakit akibat kerja. Dapat dilakukan dengan memilih pekerja yang attitude baik. Ini dimaksudkan ketika adanya suatu peraturan yang harus ditaati oleh pekerja, maka pekerja tersebut akan mengikutinya dengan baik dan tidak membantah ataupun diam-diam tidak mengikuti peraturan tersebut. Padahal peraturan tersebut diberlakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Namun karena pekerja yang ngeyel, mungkin jadi malah kecelakaan tersebut dapat berpotensi lebih tinggi.
Dan yang kedua yaitu membangun kesadaran para pekerja untuk memenuhi standar keamanan kerja. Hal ini masih berkaitan dengan penanggulangan yang pertama. Yang ketiga yaitu memastikan pekerja menggunakan alat pengaman untuk melaksanakan aktivitasnya. Misalnya dalam menyemprotkan pestisida tadi menggunakan masker, dan dalam penyemprotan juga disertai dengan sarung tangan agar zat-zat kimia tidak menempel ke dalam tubuh. Yang keempat yaitu memberikan jaminan keamanan kepada setiap pekerja. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi stres yang dirasakan oleh pekerja. Karena pada dasarnya stres yang dirasakan oleh pekerja itu akibat ketidakamanan pekerja saat bekerja dan akibat beban kerja yang terlalu berat. Yang selanjutnya yaitu mengadakan pemeriksaan kesehatan pekerja secara berkala. Dari kasus yang ada tersebut, analisis risiko yang kami dapatkan yang pertama adalah benda sumber kecelakaan. Benda sumber kecelakaan di sini adalah mesin kapstan itu sendiri. Dalam proses produksi, setiap mesin pengolahan produk pasti memiliki risiko kecelakaan masing-masing. Yang kedua, jenis kecelakaan. Jenis kecelakaannya yaitu terjepit, terlilit, dan terkoyak. Sarung tangan terjepit mesin dan kaki yang terlilit tali sehingga menyebabkan tubuh korban terkoyak mesin. Yang ketiga, kondisi tidak standar yang menimbulkan insiden. Kondisi tidak standar tersebut adalah ukuran sarung tangan yang tidak sesuai dengan tangan pekerja serta tali yang menjuntai dengan tidak rapi. Yang keempat, tindakan tidak aman yang menimbulkan insiden adalah dari korban itu sendiri panik sehingga tidak sempat menekan tombol darurat dan sibuk berteriak meminta bantuan di tengah kebisingan mesin. Yang kelima, bagian tubuh yang cedera ada bagian bawah hingga parut karena bagian tubuh tersebut terkoyak. Yang keenam, tempat yang sering terjadi penyimpangan adalah bagian pengolahan produk atau di dalam pabrik itu. Yang ketujuh, jenis-jenis deviasi atau penyimpangan yang ditemukan dari hasil inspeksi terdahulu adalah pekerja yang tidak menggunakan APD dengan lengkap, perusahaan yang kurang dalam survei pekerja mengenai APD sesuai SOP, waktu kerja berlebih, serta kurang memperhatikannya saat briefing. Dan yang terakhir, daerah-daerah kritis mana yang sering terlepas dari pengawasan supervisor? Itu ada di bagian pengolahan yang berhubungan dengan mesin. Banyaknya mesin serta banyaknya pekerja menyebabkan supervisor tidak mungkin mengawasi dengan terus-menerus. Baiklah, saya lanjutkan mengenai pengendalian resiko. Pengendalian resiko pada kasus di atas dapat dilaksanakan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu eliminasi, dengan merancang kembali posisi tombol darurat, dan merancang kembali area penggulungan tali. Yang kedua yaitu substitusi, dengan menyediakan alat khusus yang dapat digunakan untuk proses pengawasan penggulungan tali. Misalnya tadi CCTV. Yang ketiga yaitu rekayasa teknik dengan menyediakan penutup untuk mesin yang berputar atau melakukan tindakan untuk meminimalkan kebisingan. Yang keempat yaitu alat pelindung diri, yaitu memberikan APD yang sesuai dengan standar jenis pekerjaan dan sesuai ukuran dari masing-masing tubuh pekerja. Selanjutnya pengendalian administrasi, yaitu melakukan sosialisasi terkait cara bekerja dan menjalankan tugas dengan baik dan benar serta tidak mengabaikan K3. Yang selanjutnya yaitu menyediakan tenaga ahli K3, melakukan pengecekan dan pengawasan rutin terkait K3, dan yang terakhir melengkapi prosedur kerja. Kesimpulan berdasarkan kasus kecelakaan kerja yang sering terjadi di bagian produksi PT Perkebunan Nusantara 4, unit Bah Jambi, maka diperlukan suatu tindakan. Pengendalian yang paling utama adalah menyediakan tenaga ahli K3 untuk mencegah terjadinya kecelakaan serupa.
Selain itu, tenaga ahli K3 diperlukan untuk mencegah risiko kecelakaan dengan melakukan analisis terhadap lingkungan kerja dan sumber daya yang ada. Ketika terjadi kecelakaan yang tidak disengaja, maka tenaga ahli K3 akan melakukan analisa terhadap kasus tersebut sehingga diperoleh solusi. Dan untuk saran yang kami berikan yaitu, pertama, diperlukan pengawasan yang lebih baik. Kedua, pemasangan tanda bahaya atau peringatan bagi pabrik yang berpotensi kecelakaan tinggi. Ketiga, lebih memperhatikan perawatan mesin produksi. Keempat, memberi sanksi tegas kepada pekerja yang tidak mentaati peraturan kerja. Dan kelima, melakukan pengecekan kesehatan pekerja secara berkala. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.